Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, dan semoga semuanya diberikan keberkahan yang tidak terbatas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, pada hari ini kami akan memberikan sebuah ilmu kerohanian, dan semoga ilmu kerohanian yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami akan memberikan sebuah tema dengan judul apa yang dimaksud bid'ah menurut kacamata hakikat. Kalau bid'ah menurut syariat, menurut kacamata syariat atau di mata muhadharah, hal ini pasti dan biasanya ada yang tersinggung. Tetapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya tersinggung ataupun mempermasalahkan sesuatu hal apapun. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bid'ah yang masih duduk di syariat atau di muhadharah sering kita dengarkan, dan salah satu contohnya adalah dari bid'ah sendiri adalah bahwasanya dulu Nabi Muhammad ini kalau makan tidak pernah menggunakan sendok. Dulu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah yang namanya menggunakan handphone. Atau dulu bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan yang namanya sarung. Kalau bid'ah selalu dipandang dari sisi syariat, maka yang akan timbul adalah saling salah menyalahkan, tidak ada benarnya. Bahwa mengatakan kelompok Allah yang benar, kelompok belah yang benar, atau mungkin kelompok celah yang benar. Jika kita masih mengatakan bid'ah itu duduknya di syariat atau di muhadharah, karena di situ timbul yang namanya saling membenarkan diri sendiri, yang mana tidak pernah ada ujung pangkalnya. Sama seperti halnya kita melihat angka 9 dan angka 6. Yang di depan melihat itu angka 6, yang di belakang melihat angka 9. Akhirnya saling membenarkan diri seolah-olah dirinya yang benar.
Di dalam syariat, jika tidak sesuai dengan Nabi, maka akan masuk neraka. Ya katanya seperti itu. Itu akibatnya karena apa? Ya karena ingin membenarkan diri sendiri. Itu seperti halnya tadi, membenarkan bendera-benderanya sendiri, membenarkan kelompok-kelompok atau golongan-golongannya sendiri. Perlu diketahui saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sendiri tidak ada yang namanya bendera merah, tidak ada bendera kuning, hijau, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak ada. Sebetulnya hal-hal seperti itu perlu yang namanya ribut atau saling membenarkan diri sendiri. Itu tidak perlu. Tidak perlu sebetulnya memunculkan bendera A yang benar, tidak perlu memunculkan bendera B yang benar, atau tidak perlu memunculkan bendera C yang benar. Sebetulnya harus seperti itu. Karena tujuannya kerohanian adalah membimbing kita manusia agar kita bisa mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita ini masih membenarkan diri sendiri bahwa si A benar, B benar, atau C benar, itu sebetulnya hanya urusan-urusan jasmani jasad ini, atau hanya sekedar urusan syariat saja. Bahwasanya urusan syariat itu cenderung banyak perbedaan-perbedaan. Saya kira sudah tidak perlu dibahas lagi tentang masalah itu, karena saling benar membenarkan bahwasanya benar itu adalah miliknya Allah, dan benar itu mutlak hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang terpenting kita ini adalah bagaimana dirimu itu bisa masuk di jalur hakikat sampai dengan makrifat. Itu yang terpenting. Tidak perlu saling salah menyalahkan, tidak perlu saling benar membenarkan. Apa sih sebetulnya tugas rohani ini? Tugas roh ini adalah hanya untuk mengingat atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Urusan fisik jasmaniah itu seperti apa, ya biarkan terserah. Mau beda agamanya terserah, mau beda pendapatnya terserah. Yang penting itu rohanimu itu bagaimana caranya mengesahkan Tuhan. Jangan kita hanya berbelit-belit, atau jangan hanya kita ini berdebat tentang urusan jasmaniah, yang mana benar, yang itu benar. Saling menyalahkan ujung-ujungnya. Yang terpenting itu adalah rohanimu itu benahi, harus dibetulkan supaya bisa mengesahkan Tuhan. Gunanya apa? Ya gunanya adalah mengingat dan menyembah Allah. Yang terpenting rohanimu ini sudah condong terhadap hidup. Dan hal ini hanya bisa dalam duduknya di tauhid,
la ilaha illa anta wa ana, mengesahkan Tuhan. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah duduk di hakikat makrifat sebagai ahli suhud. Tetapi kalau duduknya masih di syariat ataupun tarekat, ya masih sebatas membenarkan si A, si B, si C. Tidak ada ujung pangkalnya. Bahwasanya jasadmu melakukan apapun, mau itu urusan sholat, mau makan, mau bekerja, ataupun apapun kondisi dan keadaan itu, terserah. Yang penting rohanimu ini selalu nyambung terhadap hidup, nyambungnya hanya kepada Allah. Rohani ini bukan jasad ini. Perlu diketahui saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwasanya sepanjang sejarah mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu tugasnya, yaitu mengajak umatnya, yaitu hanya untuk menyembah, mengesahkan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Berarti beliau-beliau itu mengajak rohanimu ini lekaslah kembali kepada Allah. Manakala rohanimu itu tidak bisa cenderung pada hidup, yaitu Allah, berarti itu yang sebenarnya dikatakan bid'ah. Bukan masalah gontok-gontokan, masalah tentang ini benar, kalau tidak pakai kunut salah, ya kalau yang pakai kunut salah, kalau ada tahlilan salah, tidak ada tahlilan salah. Bukan itu. Itu masih sebatas jasmaniah, masih sebatas syariat. Yang dimaksud bid'ah secara hakikatnya itu adalah jika rohanimu manusia tidak bisa condong terhadap Allah, itulah yang dimaksud bid'ah. Kalau semua manusia ini paham bagaimana caranya mengesahkan Tuhan, ya tidak mungkin ada yang namanya pengen menang-menangan sendiri, pengen benar-benarnya sendiri, tidak ada. Tapi ya itu, apakah salah seperti itu? Ya tidak, tetapi yang namanya proses wajar saja. Karena hal itu semuanya juga atas kehendak Allah, kehendaknya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya di alam dunia ini masih ada siang, masih ada malam, ada sore, ada pagi. Yang terpenting itu dirimu sendiri. Apakah bisa melihat rohanimu ini sudah benar atau belum? Dan yang bisa menjawab semuanya itu hanyalah dirinya sendiri masing-masing. Seperti halnya kita ini memberikan rohani seperti ini sebatas mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Tapi kalau yang tidak mau diingatkan, ya terserah. Karena kita kembalikan lagi semuanya itu juga karena hidayah. Itulah saudara-saudaraku, tadi yang dimaksud bid'ah itu adalah seperti itu. Yaitu jika rohanimu belum bisa condong terhadap hidup atau belum bisa mengesahkan Allah,
itulah yang bid'ah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu sendiri itu juga mengajarkan bukan hanya di syariat tarekat tetapi hakikat sampai makrifat. Beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan serta mencontohkan bagi jasad dan rohaninya. Tetapi kenyataannya di masyarakat itu hanya memperhatikan sebatas jasmania saja karena hanya mencintai tentang urusan-urusan duniawiyah saja. Seolah-olah duniawiyah ini adalah kehidupan kekal. Padahal kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat. Kami hanya sebatas mengingatkan, semoga saudara-saudaraku semuanya tidak terlena dengan hal itu, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya berapa tahun. Tetapi kalau di akhirat selama-lamanya. Yang masuk ketidakenaan yang dikatakan di syariat neraka, ya masuk neraka. Yang dikatakan syariat itu masuk surga, ya masuk surga. Ya seperti itu. Janganlah engkau korbankan waktu yang sempit ini, waktu hidup di dunia ini, mengorbankan waktu yang panjang dengan mengorbankan waktu untuk akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku sedikit, tapi semoga paham apa yang saya sampaikan dan syukur-syukur bisa diamalkan kepada saudara-saudaranya. Untuk itu kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.